Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tahap pertama diterapkan secara nasional mulai Selasa 23 Maret 2021. Tahap pertama 12 Polda yang menerapkan tilang elektronik, ada 224 kamera pengawas yang akan bekerja mengawasi pelanggaran lalu lintas. Korlantas Polri akan menerapkan tilang elektronik di 12 Polda di Indonesia. Dalam menerapkan tilang elektronik yang berlaku mulai 23 Maret, Korlantas Polri menggandeng 5 kementerian dan lembaga negara. Total terdapat 244 kamera pengawas yang nantinya akan disebar di 12 Polda untuk mengawasi setiap pelanggaran lalu lintas. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat 5 jenis pelanggaran yang tertangkap kamera. Di antaranya adalah penggunaan telepon seluler saat berkendara, dan pelanggar akan dikenakan pidana selama 3 bulan atau denda Rp750.000. Kedua, tidak mengenakan sabuk pengaman. Pengendara bisa dikenakan hukuman pidana 1 bulan atau denda Rp250.000. Yang ketiga adalah melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan. Pelanggar bisa dikenakan sanksi penjara hingga 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000. Yang keempat adalah tidak mengenakan helm bagi pengendara roda 2. Pelanggar bisa dikenakan hukuman 1 bulan penjara atau denda Rp250.000. Dan yang terakhir adalah memakai plat nomor palsu. Pengendara yang nekat melakukannya bisa dikenakan sanksi pidana 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000. Nantinya jika terbukti melanggar, pemilik kendaraan akan mendapatkan surat tilang yang dikirim ke alamat terdata berdasarkan plat nomor kendaraan. Terkait dengan wilayah yang belum dipersiapkan ETLE secara stasioner, maka dipersiapkan ETLE dengan cara mobile. Kenapa ini kita lakukan? Ini adalah bagian dari upaya kita untuk meningkatkan program keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas, di mana tentunya perlu ada upaya-upaya penegakan hukum. Sejumlah kepolisian daerah di berbagai wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Riau, Jambi, serta Sulawesi Selatan telah siap dalam melaksanakan tilang elektronik. Penerapan tilang elektronik yang merupakan program kerja 100 hari Kapolri diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan masyarakat, serta menekan angka pelanggaran dalam berlalu lintas. Akankah tilang tersebut efektif diterapkan? Kita akan kupas lengkapnya di Indonesia Bicara. Anda pengendara lalu lintas, bersiaplah karena Korlantas Polri akan menerapkan tilang elektronik di 12 provinsi di Indonesia. Total terdapat 224 kamera pengawas yang nantinya akan disebar di 12 wilayah kepolisian daerah untuk mengawasi setiap pelanggaran lalu lintas. Tilang elektronik ini berlaku mulai 23 Maret 2021. Bersama saya Wilson Purba, kita akan berbincang lebih jauh terkait ETLE jangan mencela-mencela. Dan saat ini kita sudah kehadiran narasumber. Bersama kami pada malam hari ini ada Mas Rianto Wicaksono yang merupakan pengendara. Selamat malam Mas Rianto. Baik, Mas Rianto, apakah sudah mengetahui ada aturan tilang elektronik yang sudah berlaku sejak 23 Maret lalu? Saya nggak dengar. Baik, kami akan perbaiki komunikasi kami dengan Mas Rianto Wicaksono yang merupakan seorang pengendara yang saat ini berdomisili di Jakarta. Memang kepolisian ini sudah menerapkan tilang elektronik secara nasional serentak tanggal 23 Maret 2021. Memang DKI Jakarta ini sudah lebih dahulu untuk memulai tilang elektronik yang dimulai pada tahun 2018 dan hingga ke tahun 2019. Namun karena pandemi COVID-19 dan juga beberapa pertimbangan lainnya, ada tahapan di mana tilang elektronik di DKI Jakarta dihentikan sementara. Lalu
Apa tanggapan masyarakat mengenai kebijakan tilang elektronik ini? Bagaimana polemik ke depannya? Apakah ini memang bisa diterapkan secara merata di seluruh Indonesia dan tidak hanya di jalan-jalan utama, namun juga jalan-jalan persimpangan yang ada di wilayah-wilayah dan khususnya di daerah kecil? Kita akan tanyakan kembali. Selamat malam Mas Rianto Wicaksono. Selamat malam, Wilson. Baik, Mas Rianto, apakah sudah mengetahui ada aturan tilang elektronik, Mas Rianto? Oh ya, sudah. Kalau saya malah kenanya itu 2 tahun lalu kalau nggak salah ya. Oh, Mas Rianto pernah kena tilang elektronik. Waktu itu bisa diceritakan seperti apa kejadiannya, Mas? Oh ya, jadi itu awalnya ketika saya memperpanjang plat nomor saya yang jatuh di Februari 2020. 2020 tiba-tiba saya ditelepon bahwa tidak bisa dijalankan karena saya harus membuka blokir dulu karena saya ada tilang elektronik yang belum dibayarkan. Maka kemudian saya segera menghubungi bagian penegakan hukum lalu Polda Metro Jaya yang ada di dekat Pancoran. Nah, di sana kemudian saya ditunjukkan bahwa saya sekitar bulan Juli 2019 kalau nggak salah, saya terkena tilang elektronik di daerah Sudirman, yaitu melanggar ganjil genap. Jadi seperti itu. Itu kejadian bulan Juni 2019, tapi pada saat itu apakah Mas Rianto ini menerima surat tilang seperti itu yang dikirimkan ke rumah Anda? Kebetulan alamat STNK itu tidak sama dengan kediaman saya. Jadi saya tidak terima. Jadi jadi saya dapat informasi juga dari polisi yang bertugas di bagian penegakan hukum yang di Pancoran itu bahwa ketika kita tidak menerima pun itu akan tetap terkena ketika kita akan memperpanjang STNK setiap tahun itu kan. Baik. Nah, tapi waktu ketika diberitahukan bahwa ternyata STNK tidak bisa diperpanjang karena sempat melanggar, waktu itu seperti apa prosesnya, Mas, untuk membuka kembali STNK dan juga membayar dendanya? Bisa diceritakan prosesnya kepada kami? Iya, waktu itu saya langsung ke bagian penegakan hukum yang di Pancoran itu. Saya kemudian ketemu dengan petugasnya, kemudian diterangkan bahwa kesalahan saya seperti ini, maka Bapak harus membayar dulu, yaitu denda maksimal sebesar 500.000. Kemudian di waktu itu di BRI ya, kalau nggak salah, saya dapat nomor tilangnya kalau nggak salah, itu kemudian saya transfer. Kemudian saya diberitahukan beberapa hari saya harus ke Kejaksaan Negeri di pusat di Kemayoran. Nah, di situ kemudian saya ke sana, udah saya transfer ya, terus saya kemudian dapat file surat dari kejaksaan bahwa saya kena dendanya ternyata cuma Rp200.000 ketika kita melanggar ganjil genap. Dari situ kemudian yang 300.000 itu saya ambil kembali di Bank Rakyat Indonesia yang ada di sekitar Kemayoran juga. Langsung saya kasihkan suratnya, langsung diberikan tunai sebesar 300.000. Demikian. Nah, untuk mengurusnya itu waktu itu butuh berapa hari, Mas Rianto? Sebenarnya cepat sih ya. Saya datang ya untuk pembayarannya ya, untuk pembayarannya sudah. Nanti kemudian ketika mengambil mengambil sisa uangnya itu tinggal sisa kelebihannya itu tinggal tanggal berapa kita ada yang tertera di situ. Tapi blokir langsung ketika kita bayarkan, blokir sudah dibuka sama yang petugas lalu lintasnya. Nah, kalau menurut Mas Rianto sendiri sebagai pengendara, bayarannya ini sesuaikah dengan apa yang Mas Rianto langgar atau mungkin kemahalan atau justru kemurahan? Kalau masalah murah dan mahalnya ini kan ya tergantung dari jenis pelanggaran kita. Saya pikir worth it lah 200.000 itu untuk ganjil genap. Karena apa? Ternyata saya juga kemarin itu juga barengan dengan sopir online. Dia itu ternyata dalam setahun itu melanggar 22 pelanggaran. Bayangin aja, 22 pelanggaran yang dia biarkan saja, dan ketika dia mau memperpanjang plat nomornya, dia harus menebus dulu 500 kali 22. Jadi cukup ini kan, padahal nanti ya meskipun kemudian nanti akan dikembalikan duitnya, tapi juga terasa juga ketika kita transfer pertama kali kan. Artinya apa? Ya ini tadi, setelah ada e-tilang itu kita lebih berhati-hati sebenarnya. Ini juga salah satu edukasi bagi para pengemudi termasuk saya ya.
terutama ketika kita dilarang melanggar lalu lintas, apalagi sekarang di Transjakarta itu, di rute Transjakarta itu sekarang juga dipasang kamera-kamera baru. Jadi memang tidak ada lagi celah kita untuk melakukan pelanggaran. Artinya apa? Kita sendiri sebagai pengemudi harus disiplin, harus hati-hati. Gitu. Nah, tapi ada yang menarik di sini Mas Rianto, karena Mas Rianto sendiri baru mengetahui kena tilang elektronik itu di tahun 2020. Sementara kejadiannya itu di tahun 2019, pertengahan tahun 2019. Nah, sebenarnya memang sementara di DKI Jakarta sebenarnya tilang elektronik itu sudah ada dari tahun 2018 akhir tahun. Berarti Mas Rianto belum mengetahui memang kalau di Jakarta itu sudah ada tilang elektronik. Saya sudah tahu. Cuman pemberitahuannya yang tidak nyampe ke saya. Karena memang berbeda antara alamat di STNK dengan di KTP. Jadi kalau ketika saya tanyakan ke petugas, ketika alamatnya tidak sesuai, maka mereka tetap akan menunggu sampai berapa lama kita akan membayar. Artinya kalau kita tidak membayar, maka kita akan kesulitan, yaitu tadi, sanksinya yaitu kita tidak bisa memperpanjang STNK. Baik, nah menurut Mas Rianto adakah yang harus dilakukan oleh pihak Korlantas untuk mungkin tadi, karena Mas Rianto harus menunggu selama beberapa bulan baru mengetahui kesalahannya. Apakah mungkin baiknya juga pelanggaran ini diberitahu mungkin lewat SMS atau pesan singkat lainnya agar mungkin masyarakat lebih aware, Mas Rianto? Iya, saya pikir sekarang kan sudah terintegrasi semua ya. Jadi mestinya ketika kita mengurus STNK maupun SIM, itu juga tertera nomor kontak kita. Mungkin ada baiknya, kalau email mungkin udah nggak zaman lagi ya, WA itu mungkin bisa langsung diinformasikan ke WA. Jadi kita bisa jemput bola, tidak usah menunggu e-tilangnya surat pemberitahuannya itu sampai ke kita. Yang penting di situ ada tertera bahwa Anda sudah melanggar pada jam sekian, pukul sekian di daerah ini. Maka Anda segera hubungi nomor ini atau datang ke tempat yang sudah ditunjuk, seperti itu. Baik, itu tadi secara administrasi. Kalau bagaimana secara penerapan di lapangan? Karena kan kita lihat kamera tilang ini yang ada di rata-rata persimpangan lampu merah ini beberapa kali memunculkan flash seperti itu. Mungkin untuk lebih jelas menangkap gambar. Menurut Mas Rianto sebagai pengendara, apakah ini mengganggu atau sebenarnya wajar hal ini terjadi? Saya pikir wajar. Malah saya kadang-kadang mencoba mengakali, jadi melihat lampu atau foto yang mati kan sering tuh rusak. Wah, ini rusak ini, berarti ketika zamannya belum pandemi ya, ganjil genap masih diberlakukan, saya lewat aja. Itu kan yang terakhir itu yang dipasang itu yang di daerah DPR MPR itu, begitu kita keluar tol itu ada kan, itu kan itu biasa saya inteng dulu, wah itu belum diresmikan, saya keluar dari situ. Tapi tidak mengganggu sih, meskipun kalau malam agak sedikit silau ya, tapi saya pikir nggak terlalu mengganggu. Baik, Mas Rianto, untuk DKI Jakarta memang sudah dari 2018 dan hingga saat ini diterapkan secara nasional agar lebih merata. Selain yang Mas Rianto sampaikan tadi, mungkin pemberitahuan lewat pesan singkat atau WhatsApp, adakah yang perlu ditambah mengenai fasilitas etle ini baik secara administrasi ataupun penerapannya di lapangan nantinya? Oh ya, mungkin harus sering ini ya, informasi terus digulirkan oleh pihak lalu lintas, itu mungkin bisa menggandeng radio. Kan memang di jam-jam sibuk itu kalau kita mengemudi pakai roda 4 itu jam 6 sampai jam 10, kemudian jam 4 sampai jam 8 itu rata-rata orang mendengarkan radio. Itu mungkin lebih efektif daripada di televisi ya, karena orang sekarang udah jarang nonton televisi. Tapi kalau mereka mengemudi mobil pasti mendengarkan radio, itu mungkin lebih efektif. Plus di-blast aja di setiap WA, kan saya pikir pihak kepolisian juga mempunyai teknologi itu ya, bisa di-blast langsung ke privat masing-masing WA itu mungkin lebih efektif. Baik, terima kasih Mas Rianto atas waktunya. Kami akan sampaikan saran Anda nanti kepada pihak kepolisian yang akan kami hubungi di segmen berikutnya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Dan pemirsa, perbincangan masih akan kami lanjutkan pada segmen berikutnya dengan dua narasumber. Tetaplah bersama kami.